Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Endang Widayati. Di sini saya akan memberikan materi tentang komponen dari CPU. Yang pertama yaitu casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Komponen yang kedua adalah motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Komponen yang ketiga adalah prosesor. Prosesor merupakan salah satu komponen inti yang terdapat di dalam CPU komputer. Sebab, jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam-macam data. Komponen yang keempat, kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan komponen perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat atau rusak. Komponen yang kelima adalah RAM atau Random Access Memory, merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM ini juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, komponen yang keenam adalah hard disk. Layaknya seperti sebuah SD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan penghitungan byte dan sebesar kapasitas hard disk, maka semakin besar pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan.
ukuran kapasitas hard disk itu mulai bervariasi dari 200. Yang ketujuh, komponen CPU adalah CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD DVD. Selain itu, CD DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan sebagainya. Terlepas dari itu, adapun format yang termasuk ke dalam CD DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RV drive, DVD-ROM drive, dan DVD. Komponen yang ke-8 adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber daya listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen itu sendiri. Power supply memiliki tegangan sumber daya berbeda-beda dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, bahkan sampai 600 watt. Komponen yang ada di dalam CPU di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa komponen yang ada di dalam CPU itu merupakan satu kesatuan unit komponen yang saling bekerja sama ataupun berinteraksi antara komponen satu dengan yang lain. Jadi sebuah CPU itu harus memiliki kerjasama antar tiap komponen. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya pada materi untuk komponen dari CPU. Terima kasih.